Ya, kita kembali di Pro dan Kontra. Selamat datang Pak Abdul Khair. Assalamualaikum, anggota Komisi Hukum dari MUI. Ya, Pak Abdul Khair, kita sudah diskusi tadi di segmen pertama. Saya ingin minta tanggapan MUI terkait vonis 2 tahun atas Pak Basuki Cahayapurnama. Ya, MUI bukan sebagai pihak yang terlibat langsung. MUI telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan, itu sudah selesai. Adapun menyangkut para ahli, termasuk saya sebagai ahli hukum pidana yang dimajukan oleh MUI karena permintaan dari aparat penyidik, itu hal yang lain. Kita memberikan keterangan sebagai keilmuan dengan objektif, mungkin, walaupun penasihat hukum menolak, itu hal yang lain pula. Tapi boleh dong memberikan tanggapan, apakah sudah puas kalau atau misalkan vonis 2 tahun ini masih kurang? Ini dianggap ada yang puas atau reaktif, saya tidak melihat ke situ. Putusan majelis hakim yang mulia itu harus kita terima, kita hormati. MUI mengikuti pendekatan itu, menerima dan menghormati. Sebelum putusan saya sudah bicara, apapun putusan itu harus kita terima dan kita hormati. Mengapa? Kalau dalam pendekatan akidah, ini takdir. Setiap sesuatu yang Allah tentukan pasti Allah telah jadikan. Setiap yang Allah jadikan pasti Allah sudah tentukan sebelumnya. Itu takdir. Kalau menyikapi kebenaran ini, kebenaran absolut, itu milik Allah. Bagaimana ini antara kebenaran dan keadilan? Apakah ada ketidakadilan dalam penerapan putusan majelis hakim? Oleh karena itu penasihat hukum wajib banding itu dalam proses hukum formal. Terserah bagi pihak yang mengajukan banding. Pidana seperti itu Pak Abdul Khair. Gitu. Ada yang mengatakan ini ultra petita, ini overkill dan lain sebagainya. Jarang sekali majelis hakim itu membuat vonis yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Ya, memang ada ultra petita. Ultra petita itu maksudnya adalah melebihi vonis dari yang dituntut oleh jaksa. Ultra petita juga dalam keilmuan adalah terkait dengan ultra vires. Kenapa jaksa dianggap ultra vires? Mendakwa dengan 156A, padahal 156A ini unsur-unsurnya tidak pernah dikuatkan oleh kebanyakan alat bukti. Justru alat bukti yang ada memperteguh 156A. Sehingga 156 lalu kemudian divonis sehingga majelis hakim karena sifatnya alternatif, majelis hakim bebas untuk memilih yang mana yang lebih dahulu. Tapi ketika majelis hakim memutuskan, majelis hakim memutuskan berdasarkan dakwaan pertama, pasal 156 huruf A ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus korupsi. Aldarisma itu ultra petita yang dijatuhkan oleh putusan pengadilan. Ultra petita. Pada saat itu, maksudnya gini, penuntut umum itu mendakwa 338, tapi akhirnya diputus berdasarkan ke 340. Wajar saja itu Pak Urban, ultra petita bukannya salah satu fungsi hakim adalah menciptakan hukum begitu. Ini tengah mereka kerjakan seperti itu. Saya pikir itu kewenangan dari hakim. Saya katakan tadi kita menghargai apa yang hakim, karena itu pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan sebagai hakim di dunia ini. Tetap perlu kita perhatikan ketika menggunakan 156 huruf A, itu harus ada acuannya kemana. PNPS 156 ini kan jelas, 165 ini kan jelas bahwa itu harus dilakukan melalui suatu mekanisme, yaitu melakukan proses dari 3 kementerian, 3 lembaga, yaitu Kejaksaan Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku, baru kemudian itu bisa ditetapkan. Nah, ini kan suatu unproses menurut kami. Jadi kalau menggunakan dalil-dalil untuk penistaan agama harus ada proses-proses terlebih dahulu, yang itu tidak dilakukan proses terhadap klien Anda. Betul, karena itu kan mengabaikan putusan MK sendiri. Nah, ini menurut hemat kami, ini yang perlu dilihat secara jernih, sekaligus juga dilihat secara komprehensif ya. Ada beberapa kan ada tahapan berikutnya. Jadi kita juga tidak bisa langsung beranggapan ada unsur politis di sini Pak Urban, ya kan. Tahapan berikutnya kalau bicara Pak Ahok, figur Pak Ahok gitu ya, karena saya dengan Bang Anton ini sudah mengalami itu tadi alumni kan begitu ya, tambah lagi alumni kami, alumni Rutan gitu. Nah, pertama kalau dari sisi politis ini dari awal sudah kelihatan, tetapi ada unsur hukum yang masuk di dalam, itu sedang diproses dan akhirnya divonis. Nah, sekarang saya mau cerita mana? Cerita di dalam tadi, Bang. Tadi mengenai unsur-unsur yang terus kemudian tidak diberlakukan adil menurut kuasa hukum Pak Ahok. Kenapa tidak? Kan itu ada dakwaan alternatif. Hakim kan memutus itu juga. Yang dijelaskan tadi oleh pakar tadi bahwa di situ ada yang mereka sampaikan. Misalnya pasal 156. Tapi lebih mendekati kepada pasal 156 huruf A, kan begitu? Dolus directus. Tetapi mereka justru tidak memasukkan itu dalam tuntutannya. Dan hakim akhirnya memvonis lebih dekat ke sana. Punya gitu. Kewenangan. Kewenangannya masuk ke sana gitu. Maka jaksa sendiri pun tidak keberatan.
tidak keberatan. Dan mereka akan mengatakan banding pun masih menunggu 7 hari, kan begitu. Oke, power banding. Nah, karena itu maka saya melihat persoalan ini sebenarnya sudah selesai. Tapi figur seorang Ahok yang fenomenal ke depan seperti apa yang dikatakan Pak Anton Medan itu benar. Tapi saya mau cerita dikit Bang, ini untuk keadilan juga. Banyak yang protes nih masuk SMS ke saya. Misalnya, dulu waktu saya masuk itu kapasitasnya 1.600. Tapi waktu saya masuk ke dalam kapasitasnya sudah 3.700 Bang. Sehingga saya harus tidur di salah satu tempat yang jelas kepala saya ini tinggal setengah meter ke toilet. Itu saya alami, namanya mapenaling, kan begitu Bang. Yang kedua, klien saya Gubernur Sumatera Utara juga diperlakukan sama. Nah, ini maka saya katakan tadi, apakah ini untuk kenyamanan atau, tetapi saya tidak mau memancing yang mau katakan tadi. Yang saya lihat adalah sekarang begini. Perlu integritas yang kuat di antara kita sama anak bangsa. Apakah yang pro Ahok atau yang kontra Ahok? Kalau fatwa atau GNPF tadi sudah mengatakan menerima dengan legowo atau terlalu euforia, saya juga tidak setuju. Karena ini adalah masalah perasaan dan sakit memang di dalam penjara. Itu pasti. Tetapi kita juga tidak ingin bahwa ini seolah-olah ada upaya-upaya membentuk opini bahwa Pak Ahok ini itu tadi manusia setengah dewa. Terus kalau dia manusia setengah dewa pun tetap aja hukum akan dijalankan, tidak bisa penangguhan penahanan. Baiklah. Itu menurut pikiran hukum Pak Anton, nanti aja dijawab ya, kita harus break lagi. Sayang sekali, nanti kita juga akan berusaha untuk mendiskusikan mengenai apakah memang harus langsung dimasukkan ke penjara. Tidakkah terus kemudian masih ada upaya hukum banding yang bisa membuat terpidana yang akan mengajukan banding ini untuk bisa tetap menghirup udara bebas. Tetaplah bersama kami.